ya, kakak kan juga punya face agency ya, modeling agency. Nah, gimana tuh cerita awal mula ide itu? Cerita Akhirnya. awal mula kalau punya agensi model sih sebenarnya lebih ke misalkan gue dapat brief untuk photoshoot, untuk iklan, terus gue menawarkan model-model gitu. Dalam hati kok, kenapa gue nggak mencoba menawarkan anak-anak gue aja ya sekalian? Ya udah sebenarnya karena itu aja sih. Anak-anak yang udah pernah difoto sebelumnya gitu. Enggak sih, lebih kayak dijadiin talent sih, kayak gue kepikiran kenapa nggak gue kumpulin aja talent-talentnya biar bisa kasarnya ya foto apa ya, biar bisa sekalian gue jual kan. Balik lagi dimonetize lagi nih, monetize, bisa. balik lagi ke uang sih. Kayak kalau gue nggak motret, ya udah model gue aja yang dipotret gitu. Kalau misalnya lagi nggak ada job gitu ya, Job motret komersial. kan model gue bisa gerak gitu. Gitu aja sih. Apakah model selalu agree sama arahan kakak? Enggak. Enggak. Terus gimana tuh caranya biar sama-sama agree, sama-sama enak? Cari jalan tengah lah caranya. Ya kan model itu dia punya ibaratnya dia kan menjual istilahnya muka dan badannya kasarnya kan. Betul, gitu. ya. Dan Penampilan. dia have the power, dia punya power untuk itu. Maksudnya dia punya kebebasan untuk difoto seperti apa dan itu. Jadi sebenarnya bukan dari gue juga lebih harus mengerti dia. Nangkep nggak? Kayak misalkan lo nggak suka difoto dari kanan, ya udah kakak nggak akan foto dari kiri. Oke. Kayak gue ngerasa nggak pede difoto dari kanan gitu. Kayak Apalagi kalau lo terbiasa foto istilahnya selebritis yang mereka terbiasa, gue terbiasa yang gue kanan, gue terbiasa yang gue kiri, gitu ya. Ya udah gue akan melakukan itu. Dan gue misalkan ada klien yang involve, gue akan bilang ke klien, gue akan ngasih pengertian dia tuh nggak pede kalau difoto dari sebelah kanan, dia prefer dari sebelah kiri. Jadi kita harus nge-tweak dikit nih fotonya. Gue jelasin, buat gue daripada foto lo moodnya jelek, jadinya jelek dan akhirnya lo nggak bisa jualan, kan mendingan lo ngikutin apa maunya si model. Iya, biar Bener kan? dianya juga itu ya, biar dia juga nggak merasa canggung gitu. Iya kan? Ya itu dalam keadaannya normal. Kadang-kadang kalau nggak normal, menurut gue kalau yang udah di luar batas tuh yang kayak very bossy gitu, buat gue udah di luar batas gitu. Very bossy-nya kayak gimana nih kak? Kayak Mungkin kata-katanya. Kayak datang telat menurut gue itu sebuah masalah sih sebenarnya. Talent datang telat, talent buru-buru gue. Ya. Padahal dia sendiri posenya juga nggak bisa. Iya, Gitu. jadi semau-maunya dia gitu ya. Lebih semau-maunya dia. Maksudnya ya lo harus cari jalan tengahnya. Kan kita juga kerja sama fotografer, sama klien. Iya, karena kan kita kerja di sini gitu. Itu aja sih kalau buat gue. Misalnya kakak, pose kayak gini dong. Terus si model udah nih pose ngikutin kakak. Terus pas dia pose kayak gitu, Kak Buko kayak ngeliat, ternyata jelek ya, kok nih orang nggak bisa pose begini ya. Menurut Kak Buko tuh nggak cantik gitu pose kayak gitu. Terus gimana? Ganti pose lain lah. Udah. Nggak ada gimana-gimana. Dia nggak memaksakan harus karena pose kayak gitu, Enggak. Karena ada begini juga cerita kayak gue pernah foto untuk produk sebenarnya bukan produk olahraga, produk baju. Tapi di dalam satu baju lainnya itu ada untuk kebutuhan olahraganya kayak sports bra dan segala macam lah, legging dan gitu. Talentnya tuh emang bukan gue yang nyari. Jadi dari klien. Talentnya tuh dari klien. Udah foto-foto bukan itu. Buat skincare. Enggak deh, bener buat fashion, buat fashion tapi dia ibaratnya kayak Uniqlo lah. Uniqlo kan banyak tuh lainnya. Cabangnya kan banyak. Nah, ini ada salah satunya yang pakai baju olahraganya gitu. Pas di foto terus ditanya, ini dikasih posenya,
pose yoga, gue akan nanya sama modelnya, lo yoga nggak? Enggak. Lo bisa pose yoga? Nggak bisa. Ya udah nggak bisa lo lakuin. Karena daripada lo foto ternyata itu bukan sebuah pose yoga, pada akhirnya outputnya kan akan jelek. Iya. Ya kan nggak semua perempuan atau laki-laki itu atletis, bener nggak? Iya. Ya kan, gitu kan. Kayak misalkan ya kalau lo mencari talent untuk sebuah iklan yang misalkan sepak bola, ya lo cari talent yang bisa beneran minimal bisa main sepak bola, ya nggak sih? Iya. Yang bisa dribble bola, ya kelihatan atletis. Jadi ya itu sih. Jadi ketika gue memilih talent pun dari awal tuh udah kita filter. Biasanya kita minta video sih kalau untuk hal seperti itu. Misalkan waktu itu gue dapat gue ada satu ngerjain foto iklan minta skateboarder. Ya udah gue minta semua video skate lo yang ada. Lo kirim ke gue, nanti akan gue kirim ke klien. Tapi kalau aku lihat nih kan misalnya si klien kirim model ke kakak tanpa dia punya basic yoga ya. Ya seharusnya kliennya juga nyarinya yang emang relate sama itu. Tapi kan mungkin karena mereka tidak biasa menyiapkan sebuah produksi, jadi mereka tidak terbiasa aja. Tidak terbiasa aja. Kalau kayak gitu, berarti Kak Buka juga udah terima jadi aja. Maksudnya Kak Buka tuh nggak pernah komplain ke klien gitu. Jangan yang ini modelnya, ini nggak bisa yoga gitu. Biasanya gue tanyain sih gitu. Cuman waktu itu kata dia aman-aman aja gitu. Biasanya gue akan make sure kalau dia pose seperti ini aman apa enggak. Oh, aman mas gitu, tolong ditanyain gitu. Kalau sama misalkan gue foto brand ambassador, gue akan nanya tuh dosen-dosennya apa ketika foto sama dia. Ya biar lebih mudah. Biar lebih enak gitu. Apakah dia boleh pakai baju seperti ini? Ternyata dia boleh, misalkan ada yang sesimpel dia bahu kelihatan nggak apa-apa, tapi perut nggak mau. Dia nggak mau roknya terlalu mini. Yang kayak gitu ya udah. Biasanya tuh lebih ke stylingan sih. Ada emang kayak begitu? Ada. Masih ada. Maksudnya kan biasa kalau yang aku lihat gitu ya, pemahaman aku biasa kalau udah model udah siap lah sama baju-baju gitu. Karena kan ada ya, tapi masih ada. Kayak gue pernah punya talent laki-laki yang dia nggak bisa foto satu frame sama cewek. Ngomongnya sama cowok aja. Iya. Dia nggak boleh satu frame sama cewek. Alasannya? Agama. Gitu, ada ya? Boleh. Ada yang kayak gitu. Ya maksudnya kan biasanya model udah lebih fleksibel lah. Iya, gitu, ada yang kayak gitu. Dia nggak boleh foto pakai celana pendek cowok loh. Berarti itu buat fashion. Iya, tapi ada kayak gitu. Ya, gue harus menyampaikan itu ke klien. Kalau klien setuju dengan terms itu ya udah. Udah, lanjut gitu. Kalau nggak ya nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Ya anaknya juga nggak akan nyaman, ngapain? Iya. Ada gitu. Tantangannya nggak Kak ngelola agensi nih, face agency? Jelas ada lah. Kalau tantangan tuh selalu ada. Apa tuh tantangannya? Tantangannya apa ya? Padet jadi. Bukan padet sih. Nggak punya me time. Me time alhamdulillah masih banyak ya. Gitu karena masih bisa kebagi lah ngurusin kerjaan gue sendiri sama ngurusin. Jadi tantangannya tuh lebih yang setiap kepala anak-anak ini kan isi kepalanya beda-beda. Lebih ke nurturing mereka sih. Itu yang lebih kayak nge-push mereka untuk ayo dong gue butuh lo untuk lebih ini gitu sih. Itu aja sih tantangannya. Gitu. Tapi udah sejauh ini udah aman lah ya Kak? Insya Allah aman. Gimana cara Kak Buka keep up nih sama perubahan di dunia modeling biar agensi tetap relevan? Apa emang dari dulu sampai sekarang dunia agensi itu emang kayak gitu-gitu aja? Ada perubahan nggak sih Kak? Biasa perubahan sih kalau dunia agensi itu dunia model ya secara general. Dari dulu yang model just a model, sekarang lu posting di Instagram aja you can be a model. Ya, kita bisa di reach duluan ya. Jadi how to keep up ya, anak-anak gue juga harus go push ya. Lu
social presence lo di social media tuh harus ada. Kalau nggak ada itu akan buat lo susah juga ya dapat kerja. Kecuali lo sangat istimewa gitu. Ya. Balik lagi ke istimewa kan. Gitu lo kecuali lo sebuah anomali gitu. Berarti kan kita Saya mencari anomali kan susah. Ya. Berarti maksudnya Kak Buka juga nurturing modelnya supaya lu lebih apa ya? Biar dinotis orang-orang gitu. Jangan mendem aja gitu ya. Mendem Jangan gitu. mendem Karena aja. gue jualan aja tuh kadang-kadang tuh ibaratnya peluru gue tuh kurang tajam gitu. Jadi bantuin gue lah untuk lo juga nge-push diri lo sendiri gitu. Biar lo lebih dinotis orang. Nanti ketika lo dapet endorsement juga lebih enak kok hidup lo. Iya kan buat kebaikan bersama lagi. Iya gitu balik lagi gitu ya. Apa yang bikin Kak Buka nih kepikiran bikin Asasi Studio tuh? Itu sebenarnya cuma diajak temen aja sih. Gak ada yang gimana-gimana. Jadi cuma temen gue ngajak, gue ada lokasi di sini gitu. Terus mau nggak bikin studio? Oh boleh. Terus gue tanya, gue kan sebenarnya pernah bikin studio juga ya. Gue nanya, ini gedung ini punya siapa? Punya lo atau gimana? Ini udah punya gue. Oh ya udah oke. Karena kalau buat gue di Jakarta agak susah kalau lo bikin studio. Kalau lini bisnis lo cuma studio aja. Soalnya sewa lokasinya kan lumayan di Jakarta, terutama di selatan kan. Kalau kita monetize cuma dari studio aja tuh kayak nggak nutup gitu. Kayak nggak nutup. Jadi karena lu cuma bisa, ibaratnya lu cuma balik tiap tahun lu cuma ngebalikin buat bayar duit sewa lo. Iya. Ya kan kalau cuma studio gitu aja sih. Berarti apa yang bikin Asasi Studio ini beda dari yang lain? Gak ada sebenarnya. Maksudnya kan tadi kan cuma studio aja. Studio biasa, tapi gue bisa bilang untuk di Jakarta Selatan itu studio yang ramah buat pelajar lah. Karena gue emang ngambil marketnya emang di bawah harga anak-anak itu sih, anak-anak di itu sih. Sama mungkin lokasinya juga beda. Set di situ kan setnya tuh kita pakai rumah, jadi lo bisa pakai semua set yang ada gitu aja sih. Ya, yang bikin studionya beda mungkin marketnya itu bisa dicapai sama seluruh kalangan gitu. Iya gitu, karena emang marketnya aku minta harganya agak di bawah aja ya gitu. Maksudnya biar, karena dulu kenapa gue begitu? Karena dulu gue ketika jadi fotografer tuh untuk gue nggak bisa belajar foto lighting waktu itu adalah karena harga studio tuh mahal. Gitu. Jadi gue harus cari studio yang murah untuk melakukannya. Itu juga untuk belajar tuh saat itu buat belajar untuk belajar aja. Ya kan uang kuliah, jadi gue maunya nanti ya kalau anak kuliah ya bisa belajar di tempat gue aja gitu. Lu bisa nyoba-nyoba segala macam di situ kayak gitu sih.